Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Di sini saya akan presentasikan tugas UTS pada saat ini. Yang pertama, identitas, identifikasi, identitas. Identitas yaitu anggota, terus bagian pengadaan, terus pimpinan. Ini anggota. Berarti anggota yang uh, satu entitas ya harus ada anggota. Anggota ini akan dikatakan anggota ini apabila sudah melakukan pendaftaran yang dimaksud dalam pendaftaran itu di bagian pengadaan. Setelah pengadaan ada pimpinan yang akan mengontrol semua ini. Kedua, tetapkan kebutuhan fungsional rekrutmen. Di sini ada yang namanya pendaftaran, terus peminjaman, laporan. Pendaftaran itu diantaranya anggota melakukan rekam pendaftaran, terus akan masuk ada mendapatkan data anggota, terus eh, ada apa kartu anggotanya juga. Nah, selanjutnya pinjaman itu di dalamnya ada rekam data buku, cari dan tampilkan status buku, rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman. Jadi dia apa? Setelah melakukan pendaftaran ini, dia terus melakukan peminjaman langkah-langkahnya seperti tadi. Terus ada laporan yang akan masuk, yaitu update buku, cetak daftar pengeluaran buku, dan cetak laporan peminjaman. Jadi dari peminjaman ini akan input laporan yang seperti tadi. Berikutnya dua, data yang diperlukan yang perlu disimpan. Pertama ada anggota, dua buku, tiga peminjaman. Kayak gini sih. Nah, seperti ini. Pertama, yang kedua data yang perlu disimpan itu anggota, buku, peminjaman. Jadi data yang perlu disimpan adalah data-data anggota yang tadi direkam. Selanjutnya adalah data-data buku yang ada di perpustakaan itu. Ketika selanjutnya adalah peminjaman. Data-data peminjaman buku, maksud jumlah buku, apakah tersedia atau tidak. Terus yang ketiga, buatlah diagram konteks. Nah, di sini ada diagramnya, diagram konteks sistem peminjaman buku. Jadi yang pertama anggota. Anggota ini dapat melakukan peminjaman buku, sistem peminjaman buku kan. Nah, jadi dia akan dapat bisa melakukan peminjaman buku, dan anggota ini juga bisa mengetahui atau dapat informasi info tentang status buku, apakah buku itu ready apa tidak.
Dan anggota juga mendapatkan, setelah rekam itu kan mendapatkan ID anggota. Jadi setelah jadi anggota dia dapat ID, nomor anggota. Setelah itu dari sistem peminjaman, anggota akan mendapatkan kartu anggota. Kan dapat ID nih. Akhirnya lalu dapat kartu anggota. Dan anggota ini juga dapat bukti peminjaman setelah melakukan peminjaman buku. Jadi dapat bukti peminjaman. Di bagian pengadaan itu ada ID buku. Jadi sistem bisa melakukan apa itu? Jadi sistem bisa apa? Melakukan pengeluaran buku dan mempunyai ID buku. Kegiatan ini semuanya terakhir ke pimpinan. Ada laporan ke pimpinan. Buku apa aja yang bisa ada, anggota siapa yang ada, jika ada anggota baru, seperti itu. Selanjutnya ini DFG level 0, sistem penyiapan buku. Rumit juga nih. Nah, pertama ada anggota mendaftar, melakukan pendaftaran, akhirnya dapat ID, kartu, dapat ID anggota, terus lalu dapat kartu. Terus anggota bisa melakukan peminjaman. Nah, terus setelah melakukan peminjaman akan menampilkan status buku, info status buku, apakah ada apa enggak, terus daftar peminjamannya juga. Nah, dari peminjaman ini akan dilaporkan ke pimpinan. Nah, di bagian pengadaan itu ada namanya rekam data buku. Jadi ID buku bisa dilihat setelah ada pendaftaran buku, peminjaman buku, terus dilaporkan ke bagian pengadaan. Nah, jadi dia akan mengeluarkan ID buku. Kalau ada ya dilanjutkan ke apa? Ke status buku. Nah, anggota bisa melihat status buku tersebut. Ini level 1, ID anggota, terus rekam data anggota, terus anggota bisa mengecek kartu anggota, dapat kartu anggota. Ini DFG level 1 proses anggota merekam peminjaman buku, terus melakukan peminjaman, proses peminjaman, terus terus peminjaman, terus cetak bukti peminjaman. Nah, dari ini terus peminjaman update buku peminjaman. Setelah minjam buku, terus diupdate lagi bukunya.
Jadi jumlah buku ada berapa setelah dipinjam, nah, seperti itu.